Jarang yang tahu 3 bacaan dalam sholat penyebab kaya, sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam agama Islam disyariatkan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya di dalam sholat itu minimal ada 3 bacaan penyebab hidup sukses, penyebab hidup kaya, harta, mulia dan bahagia. Ini baru 3 loh ya, belum ditambah yang lain-lain. Jadi sebenarnya ada 3 bacaan minimal, artinya minimal itu belum ditambah dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Apalagi kalau ditambah dengan bacaan-bacaan yang lainnya, maka sungguh luar biasa. Lawang 3 minimal ini saja kalau dibaca dengan penghayatan yang sungguh luar biasa, maka akan menyebabkan hidup sukses dunia akhirat, hidup kaya harta di dunianya. Namanya kaya harta bisa melakukan ini itu, ya kan, akan mulia dan akan senang bahagia. Perhatikan, ada 3 bacaan di dalam sholat penyebab sukses, kaya harta, mulia dan bahagia. 2 bacaan hukumnya wajib. Wajib artinya setiap kali sholat wajib dibaca. Sedangkan yang 1 bacaan hukumnya sunnah, ya. Yang hukumnya wajib yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua yaitu doa tahiyat akhir. 2 bacaan ini sebenarnya kalau dihayati, Masya Allah, sungguh luar biasa. Orang Islam yang melakukan sholat itu pasti kaya, dijamin kaya. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak orang yang sudah sholatnya rajin tapi nggak kaya-kaya? Ya kemungkinan sholatnya tidak berkualitas. Jadi sholatnya ini tidak berkualitas. Lah penyebabnya apa? Kemungkinan juga karena kurang sabar. Sholat itu butuh kesabaran. Ingat nih, tanamkan di dalam hati bahwa sholat butuh kesabaran. Kalau sholatnya nggak sabar, kemungkinan juga sholatnya cepat-cepat, ingin cepat selesai. Berarti kan tidak sabar. Lah bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses, kaya harta, mulia dan bahagia? Lawang sholat saja sudah nggak sabar, nggak betah. Oleh sebab itulah mari tata dalam hati. Tatalah kita sholat itu, yang butuh itu kita, bukan Allah. Allah nggak butuh ibadah kita. Yang butuh adalah kita. Mulai dari raga, sukma nyawa kita butuh kepada Allah. Raga kita butuh kepada Allah, sukma kita juga butuh kepada Allah, nyawa kita butuh kepada Allah. Lah tatkala sholat itulah raga, sukma, nyawa semuanya menyembah kepada Allah. Perhatikan yang pertama, membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib setiap kali sholat. Lah ini kalau dipahami maknanya mulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan apapun dikabulkan oleh Allah. Coba bayangkan, asalkan bacaan basmalahnya mantap, yakin Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, yang mengurus seluruh alam. Diawali dengan hamdalah, yaitu Alhamdulillah. Sedangkan siapapun yang membaca hamdalah berarti itu tanda syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah pasti nikmatnya akan ditambah. Ini kan sungguh luar biasa kan? Sungguh luar biasa yang jarang disadari, jarang diketahui oleh banyak orang Islam.
Lah kalau sholatnya sabar, dihayati, dipahami maknanya, sampai waladhdallin, Masya Allah, Masya Allah. Ini baru satu kali sholat. Sedangkan kita minimal sehari semalam sholatnya 5 kali. Coba bayangkan nih, 5 kali kan sungguh luar biasa tuh. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Lah kalau ada orang Islam yang mengatakan sholat terus tapi kok masih miskin, nah berarti sholatnya harus dibetulkan, harus dibenahi. Ingat, sholat itu butuh kesabaran. Sabar itu 3 tingkatan. Kalau orang awam, sabar itu ya hanya kalau pas terkena musibah, tertimpa musibah. Tidak hanya itu saja. Jadi kalau kesabaran tatkala ketimpa musibah itu kesabaran yang tingkat pertama. As-sabru 'anil musibati, sabar daripada tertimpa musibah, itu tingkatan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyati. As-sabru 'anil ma'siyati artinya sabar dari kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, lama-lama kita ikut maksiat, iya kan? Oleh sebab itulah, meninggalkan kemaksiatan itu butuh kesabaran yang ekstra. Kemudian sabar tingkatan yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ati. As-sabru 'ala ta'ati. Sabar di atas ketaatan. Setiap kita menjalankan aktivitas yang bernilai ibadah, yang bernilai taat kepada Allah, butuh kesabaran. Ngaji butuh sabar, sholat butuh sabar. Segala hal kebaikan butuh kesabaran, terutama sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholati. Mintalah tolong oleh kalian bis-sabri dengan sabar, was-sholati dan dengan sholat. Sholat butuh kesabaran. Kalau sholatnya sabar, insya Allah, apalagi setiap kali sholat sabar, Masya Allah, sungguh luar biasa. Dia akan menjadi orang yang sukses, dijamin sukses, dijamin. Akan menjadi orang yang kaya harta, mulia dan bahagia. Kemudian bacaan yang kedua yaitu doa di antara 2 sujud. Ini hukumnya sunnah ya, tetapi fadilahnya sungguh luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini Masya Allah, kalau dihayati maknanya Masya Allah, pasti langsung dibukakan segalanya oleh Allah. Sedangkan Al-Fatihah sendiri maknanya pembuka, kunci pembuka segala keberkahan. Kemudian doa di antara 2 sujud, minta macam-macam tuh. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, wajburni dan pecahlah seluruh kesialanku, hancurkan seluruh kemiskinanku menjadi kaya raya, menjadi orang yang senang bahagia. Ini kan sungguh luar biasa. Kemudian di dalam doa sholat di antara 2 sujud itu, wajburni artinya menjadi kaya, ya menjadi kaya. Awalnya miskin jadi kaya, itu wajburni. Awalnya susah menjadi bahagia. Kemudian belum warfa'ni, diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Warzuqni, diberikan rezeki oleh Allah dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ditambah doa tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini adalah salam penghormatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salam ghaib, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini salam ghaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, salam kepada dirinya sendiri dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Belum lagi ditambah sholawat, ditambah yang lain-lain. Masya Allah, siapapun yang sholatnya benar pasti dijamin sukses, kaya, mulia dan bahagia. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.